Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, karena keselamatan tidak ada dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan Rasul Petrus juga berkata, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan membuat kita memilih yang terbaik, dan semoga Tuhan menolong kita dalam pilihan-pilihan yang terbaik ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai kita, sehingga malam ini apabila kita mau istirahat, Tuhan terus tetap memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Dan sebelum kita berdoa, mari kita sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami mengalami pertumbuhan yang sehat di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. 6, 7, dan 8 demikian bunyi firman Allah. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Haleluya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang bahwa dalam kehidupan ini yang menanam, yang menyiram sama-sama dapat upah. Jadi nggak perlu berkelahi. Dan tema kita adalah pertumbuhan iman yang sehat. Ya, pertumbuhan iman yang sehat. Saya membaca sebuah buku SMA. Di sana ada kata growth, ya. Dan saya mau, karena saya tertarik dengan kata-kata ini, growth, pertumbuhan, dan indahnya susunan itu. Saya tidak tahu karena tidak ada sumbernya, tetapi ini sumbernya dari mana ini? Budi Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, ya. Dan satu kata ini bagi saya sangat menarik, yaitu growth. Growth itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu hanya Allah yang memberikan. Jadi jangan kita bertengkar karena kita menyiram, aku yang menyiram, aku yang menanam, ya. Sama-sama yang memberikan, Tuhan yang memberikan upahnya. Tetapi yang jelas, pertumbuhan seseorang itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan pula karena hikmat kita. Sering saya katakan, saya tidak dapat menobatkan seseorang, tetapi Tuhan Yesus yang saya yakini, Roh Kudus yang saya yakini, firman yang saya yakini, Bapa yang saya yakini, mereka lah yang akan mampu melakukan segala kekuatan yang sangat luar biasa untuk membawa orang dalam perubahan dan pertumbuhan yang sehat di dalam iman. Dan yang pertama, growth. Kata growth, dari kata growth itu G-nya adalah, ya, go to God in daily prayer. Jadi setiap hari kita harus berdoa, kan itu firman Allah. Jadi tiap hari kita harus berdoa, menyampaikan permohonan kita kepada Allah dalam hidup ini. Artinya menghadapi atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Jadi kalau kita berdoa setiap hari, kita sedang menuju pada pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang sehat, pertumbuhan
hidup yang luar biasa yang dikehendaki. Kita kan ingin mengalami kesehatan yang luar biasa, pertumbuhan yang sehat dalam Tuhan. Jadi kalau pertumbuhan rohani, pertumbuhan yang sehat, mau mana silakan saja. Tapi saya memberikan judul pertumbuhan, kalau saya boleh memilih, pertumbuhan yang sehat dalam Tuhan, pertumbuhan iman yang sehat dalam Tuhan. Nah, jadi yang pertama go, R-nya read God's word every day. Jadi kita harus membaca firman Allah setiap hari. Mengapa kita harus membaca firman Allah? Apa manfaatnya? Apa fungsinya? Apa gunanya kita membaca firman Allah itu? Karena kita sudah baca lagi. Saya teringat saja, saya lupa buku itu, tetapi dalam seseorang yang disuruh oleh gurunya yang sedang berlatih, latihan karate ini. Jadi dia turun lembah untuk mengangkat air ke puncak. Dan dengan keranjang itu, dengan keranjang arang itu, kan nggak mungkin. Tetapi gurunya bilang, angkat, terus. Dan kemudian setelah dia sampai di atas nggak akan ada airnya lagi. Tapi gurunya suruh naik, turun. Sampai dia bilang, gila ini. Dia bilang begini sama muridnya setelah dia gerundel marah, ini sudah nggak benar ini. Lalu dia suruh periksa itu tempat dia. Kemudian setelah beberapa lama dia melakukan itu, suruh periksa itu keranjang arang itu. Ternyata keranjang arang itu karena sudah berulang-ulang, keranjang arang itu sudah mulai bersih lah gitu ya. Dan orang itu sendiri merasakan badannya semakin sehat. Sebenarnya ada dua hal yang di dalam gurunya ini katakan, supaya tubuhmu sehat dan engkau dapat menerima jurus-jurus yang akan kuberikan, dan hatimu juga sehat. Dan kalau dalam iman Kristiani, bahwa ketika kita terus membaca firman Allah itu, kita akan terus mengalami pembaharuan yang dari Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu kerjakan itu. Supaya apa? Kita terus menjadi bersih di dalam Dia. Karena Alkitab katakan dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, you are already clean because of the words I have spoken to you. Jadi kamu telah bersih karena firman Allah yang sudah aku sampaikan kepadamu. Wow. Jadi kita perlu membaca firman Allah tiap-tiap hari, ya. Terus yang ke O-nya, grow. Obey God moment by moment. Artinya mentaati Allah setiap saat. Tidak ada waktu untuk tidak mentaati Dia. Momen demi momen, saat demi saat kita mengasihi Allah, mencintai Allah, mentaati Allah dengan jalan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Ini kadang-kala, dan perlu saya katakan, ini realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Orang-orang percaya, mereka sering mendengarkan firman Allah, tetapi dalam mengaplikasikan, menerapkan firman Allah itu sangat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya lip service saja kita melakukan itu, tapi sungguh-sungguh melakukannya bagi kemuliaan Allah. Dan ketika kita taat moment by moment, kita harus melakukan. Jadi obey God moment by moment, artinya mentaati Allah senantiasa. Witness for karena tadi ada gangguan, jadi ini sambungan kalau mungkin kurang klop isinya karena cukup lama baru ya kita
sudah mengupas grow dan sekarang kita masuk ke W. Witness for Christ by our life and word. Jadi artinya memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. Kadang-kala ada orang sebagai orang percaya memberikan kesaksian, kesaksiannya bagus, tapi perilakunya tidak menunjang. Kesaksiannya bagus, tapi ucapan kadangkala tidak sesuai. Jadi yang benar itu adalah ketika kita bersaksi, jadi memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita yang benar. Satu contoh begini, kalau kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan, lalu kemudian kita alami terobosan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita ingin memberikan kesaksian kepada orang lain supaya orang lain memuliakan Tuhan melalui kesaksian kita. Dan ucapan-ucapan kita juga adalah ucapan-ucapan yang sesuai dengan apa yang sudah kita alami, tidak melebih-lebihkan apa yang kita alami, tetapi sungguh apa yang kita alami itu saja yang kita saksikan. Jadi ketika witness for Christ by our life and word, artinya memberi kesaksian tentang lewat kehidupan dan ucapan kita. Jadi antara hati dan ucapan itu sejalan, antara perkataan dan perbuatan itu sejalan, seiring, selaras, tidak bertentangan. Jangan kesaksian kita bagus, ucapan kita tidak bagus. Ucapan kita bagus, kesaksian hidup kita tidak mendukung. Jadi kedua-duanya harus di dalam terang firman Allah. Lalu kemudian yang T, trust every detail of our life. Jadi artinya mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. Saya sering mengatakan, Tuhan, setiap kali saya berdoa, berapa kali pun saya berdoa dalam satu hari itu, ataupun di tengah jalan atau di mana saja, seringkali saya berkata kepada Tuhan bahwa Engkaulah yang harus menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa di dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan ini Engkau mengintervensi segala detail kehidupan saya. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya perbuat, apapun yang saya katakan, terlibat Engkau di dalamnya. Sehingga kehidupan itu adalah kehidupan yang betul-betul mempercayai Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan mempersembahkan seluruh kehidupan kita ini, termasuk dalam kehidupan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita layani, dan apapun bagi anak-anak kita dan lain sebagainya. Jadi mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah memang tidak mudah. Kadangkala takut, khawatir, bimbang, tidak mempercayai. Tetapi kalau kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, kita harus mempercayakan dalam sekecil apapun masalah yang kita hadapi. Artinya kita betul-betul mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, growth itu atau pertumbuhan itu adalah sebagaimana saya katakan tadi, bahwa pertumbuhan kita, pertumbuhan iman yang sehat di dalam Tuhan. Growth ya, Holy Spirit. Jadi izinkan Elohim to control and empower our daily life and witness. Jadi izinkan Tuhan atau Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan hidup kita serta kesaksian kita sehari-hari. Artinya bahwa Roh Kudus harus memegang peranan yang penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus harus memegang hal-hal yang penting dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, atau kita tahu bahwa pertumbuhan ini semua dikerjakan oleh Allah. Tetapi bukan karena pertumbuhan ini dikerjakan oleh Allah maka kita tidak terlibat, tetapi ini terlibat, kehidupan kita terlibat di dalamnya, di mana kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, seperti berdoa setiap hari, membaca firman Allah, taat kepada Allah saat demi saat, atau mempercayai Allah bagi setiap detail kehidupan kita, atau
membiarkan Roh Kudus atau mengizinkan Roh Kudus mengontrol seluruh kehidupan kita. Dan itu adalah keterlibatan kita. Lalu yang mau saya katakan, pertumbuhan dari Allah itu akan datang kepada kita. Itu sebabnya saya mau katakan, tidak bisa kekuatan orang lain memberikan kita pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam hati kita, sehingga kita harus melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Pertumbuhan adalah iman yang sehat dalam Tuhan. Kita harus melakukan sebagaimana growth ini dalam kehidupan kita. Saya berharap pertumbuhan, baik itu dalam doa, baik itu dalam pembacaan firman Allah, dalam ketaatan, dalam kesaksian, dalam mempercayai Allah dan membiarkan Roh Kudus mengontrol seluruh kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya akan kemenangan demi kemenanganlah akan kita peroleh dalam hidup ini ketika kita melakukan hal-hal ini di dalam kehidupan. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka akan terjadi kebaikan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang bertumbuh di dalam semua lini yang dalam kehidupan kita, iman kita, hati kita, hidup kita, untuk mempermuliakan Allah. Pertumbuhan itu bukan hanya saja memberikan dampak kepadamu, tapi dampak juga kepada yang lain, dan dampaknya bagi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita yang mengalami pertumbuhan iman yang sehat di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus mempercayai Tuhan, untuk terus kami menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga pertumbuhan iman yang sehat kami alami dalam Tuhan. Dan kalau ada yang saya akan perintahkan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka perintah keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Dan juga kami berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami masalah, Tuhan datang kepada mereka, karena setiap mereka yang mengalami masalah, Engkau mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Lakukan itu, lakukan pertolongan-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka menikmati pertolongan daripada Allah. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan mohon maaf karena ada sedikit keributan dengan yang itulah. Dan kalaupun terganggu sedikit kan saya mohon maaf, karena ada orang yang tidak peduli dengan situasi itu. Dan terima kasih, dan kalau kita mau tidur, biarlah kita tidur dalam damai, dalam sukacita Allah, dalam pertolongan Allah. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus tetap menyertai kita. Kalau kita mau tidur, ingatlah untuk terus membaca, mendengarkan firman Allah dalam hidup ini. Tuhan Yesus, dan jangan lupa renungkan firman Allah itu untuk memberikan kita pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Mantap, mantap, mantap.